Nah, kita mulai ya. Kita lanjutkan PU1 nih. PU1 untuk kaji latih berapa hari ini? Kaji latih 5. Silakan dibuka kaji latih 5 ya. Nomor 13. Nah, halamannya halaman 27. Nah, halaman 27 di sini untuk soal nomor 13 sudah kalian lihat. Nah, ada yang mau mencoba jawaban kalian? Jadi ini kita membahas hari apa nih? Hari Rabu ini membahas PU1 ya. PU1. Jadi PU1 itu dibahasnya 2 minggu sekali gitu ya. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan ya. Apabila X tidak menjual bibit tanaman dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan dua premis sebelumnya ya. Oke. Berdasarkan 2 premis sebelumnya. Ini coba kita tandai ya. Oke. Selanjutnya, oke. Kita lihat di sini ada negasi ya, yang dimunculkan negasi. Negasi dari premis yang sebelumnya. Kata kunci menjual itu menjual bibit tanaman. Di sebelah mana menjual bibit tanaman yang ini ya? Menjual bibit tanaman hias dan seterusnya. Nah, terlihat ya dari premis pertama sumbernya, tapi bentuk negasinya yang asalnya X menjual bibit tanaman hias ya. Sekarang menjadi apa? Tidak menjual bibit tanaman hias. Kayak gitu. Berarti bentuk negasi. Nah, itu berpengaruh pada simpulannya. Kayak gitu ya. Menggunakan modus apa? Modus tollens ya. Tanpa Ibu jelaskan, kalian sudah kebayang polanya seperti apa. Nah, terus kita lihat yang kedua, atau memberi pupuk pada tanaman padi. Kata kunci memberi pupuk dari premis yang kedua. Memberi pupuk pada tanaman padi. Kayak gitu ya. Nah, kalau di dalam pertanyaannya itu di sini terlihat positif ya, memberi pupuk pada tanaman padi. Itu negasi ya. Nah, muncul ada tidak nih di sini. Sebelumnya ada tidak, nah dinegasikan. Karena sebelumnya tidak berarti iya ya. Maksudnya adalah asalnya tidak memberi pupuk menjadi memberi pupuk. Kayak gitu. Berarti keduanya ini kita cari simpulan kita cari simpulan negasi dari dua premis yang dimunculkan. Tentu juga harus memperhatikan apa? Nah, kita juga harus cari yang konjungsinya. Nah, ini diberi nama apa? Disjungsi ya, atau itu. Kita cari disjungsi atau. Nah, di mana antara A sampai E? Nah, kita cek. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 13 ini yang C nih. Yang lain setuju yang C. Nah, C ini sementara terlihat ada apa? Disjungsi atau ya. Di mana lagi yang ada disjungsi atau? Di E nih. Nah, tinggal kita sesuaikan simpulannya berdasarkan premis yang ada. Oke. Untuk soal nomor 13 ini yang lain setuju jawaban yang silakan. Yang lain setuju juga? Nah, kita lihat ya. Dari premis yang pertama nih, kan tidak menjual bibit tanaman hias. Di sini X menjual bibit tanaman hias apabila tidak mendapatkan hasil panen padi yang memuaskan. Berarti kita negasikan premisnya gitu ya. Menjadi yang asalnya tidak mendapatkan hasil panen padi yang memuaskan menjadi mendapatkan ya. Nah, terlihat di sini di C ini mendapatkan nih. Mendapatkan hasil panen padi yang memuaskan ya. Dinegasikan yang asalnya ada tidak menjadi tidak ada tidaknya ya. Berarti kita sudah bisa eliminasi yang E. Kayak gitu.
Nah, jadi jawabannya tepat yaitu yang C ya. Oke, jawabannya setuju yang C. Kayak gitu. Oke, ada yang bertanya nih, izin bertanya katanya bagaimana kita membedakan jika di soal menggunakan atau, namun jawabannya menggunakan dan. Nah, itu kalau yang ditanyakan tidak hanya simpulan. Nah, ini kan yang ditanyakan simpulan yang di sini. Jadi kita masih pertahankan konjungsi atau disjungsi yang muncul. Kalau konjungsi dan lagi gitu ya. Disjungsi atau lagi. Karena yang ditanyakan simpulan. Pada saat kapan si penghubungnya itu berubah? Nah, pada saat kapan berubah? Kalau yang ditanyakan bentuk negasi. Kalau pertanyaannya lah apa negasi dari premis tersebut? Kayak gitu ya. Nah, kalau dinegasikan atau itu menjadi dan. Begitupun sebaliknya. Nah, tapi karena ini soalnya bukan menanyakan negasi dari premis yang ada, ya. Jadi yang ditanyakan simpulan saja. Nah, itu tidak berpengaruh pada penghubungnya. Nah, seperti itu. Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi ada soal misalkan menanyakan negasi dari premis yang ada nih. Nah, oke, ya. Tapi kalau di sini bukan yang ditanyakan bukan negasi, tapi simpulan gitu. Nah, halamannya nih yang baru bergabung. Sekarang kita ada di halaman, oke. Ibu hapus dulu ya. Ada di halaman 27. Nah, tadi karena bergeser ya, Ibu sampaikan lagi nomor 13 itu jawabannya yang C. Alasannya tadi karena yang ditanyakan simpulan ya, kita pertahankan. Nah, di sini atau nih yang muncul disjungsi atau dimunculkan atau lagi karena yang ditanyakan simpulan ya. Terus kita temukan modus toleransi yang digunakan. Di sini apabila nah yang di sini ya. Nah, ini maksudnya apabila X tidak menjual bibit tanaman hias, nah di sini kan menjual seperti itu ya. Jadi kan dinegasikan. Yang kedua juga nih memberi pupuk pada tanaman. Di premis sebelumnya apa? Tidak memberi pupuk, berarti dinegasikan juga. Nah, jadi simpulannya kita negasikan seperti itu ya. Nah, Ibu yakin tanpa Ibu jelaskan, kalian sudah memahami ya. Nah, tapi kalau ada yang ingin dijelaskan lagi boleh. Sudah? Jadi masing-masing premisnya dinegasikan ya. Jadi untuk penghubungnya karena yang ditanyakan simpulan ya tidak berubah. Oke, kita lanjutkan ya masih di halaman 27 nomor 14. Dosen X menyatakan bahwa jumlah kehadiran mahasiswa menurun dalam 1 minggu belakangan karena banyak mahasiswa yang mengikuti program magang di luar kampus. Yang ditanyakan apa? Nah, manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan dosen X? Nah, kita lihat di sini, tandanya seperti ini ya. Memperkuat pernyataan dosen X. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi nah ada yang menjawab yang B, yang lain nah beragam nih. Ada yang Delta, ada yang Bandung, ada yang Delta ya. Oke. Kita lihat jawaban kalian nih. Apa beda antara B dengan D atau opsi yang lain? Kita cek ya. Memperkuat pernyataan dosen X. Dosen X bilang apa? Jumlah kehadiran mahasiswa menurun dalam 1 minggu belakangan. Alasannya apa kata dosen tersebut? Banyak mahasiswa yang mengikuti program magang di luar kampus ya. Kita langsung bandingkan dengan B dan D. Antara B dengan D kita langsung bandingkan. B itu apa? Mahasiswa banyak mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Kayak gitu. Mahasiswa banyak mengikuti kegiatan di luar perkuliahan
Kalau tadi sebelumnya apa? Banyak mahasiswa yang mengikuti program magang di luar kampus. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang Delta ya, kita bandingkan dengan yang Delta. Delta itu program magang di luar kampus belum dimulai 2 minggu yang lalu. Nah, di sini apakah bisa jawaban yang Delta? Yang Delta itu, oke. Di sini ada kata kunci magang ya. Nah, di sebelumnya ada kata kunci magang. Nah, kita lihat ada kata kunci magang ya. Tadi, oke, kita bandingkan antara B dengan Delta. Delta dulu tadi ya, kita lanjutkan yang Delta dulu. Program magang di luar kampus sebelum dimulai 2 minggu yang lalu. Nah, apakah itu memperkuat pernyataan dari dokter X? Dokter, kok dokter? Dosen ya, dosen X nih. Jadi, Ibu munculkan dulu jawabannya ya, yang Delta ya. Itu apa? Program magang di luar kampus sebelum dimulai 2 minggu yang lalu. Nah, jadi itu bisa memperkuat apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kenapa? Jadi data kehadiran mahasiswa yang menurun itu, data kehadiran, ya ada penurunan kehadiran mahasiswa itu dalam 1 minggu belakangan. Nah, jadi yang memperkuat yang mana? Yaitu berarti itu diperkuat oleh, oh berarti program magang di luar kampus belum dimulai 2 minggu yang lalu. Baru ada penurunannya itu di 1 minggu belakangan. Oh, berarti 2 minggu sebelumnya belum ada program magang ya. Seperti itu. Atau belum dimulai. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih. Nomor 14 yang Delta. Jadi opsi yang lain kurang ya. Kurang memperkuat nih. Karena yang ditanyakan memperkuat pernyataan dosen tersebut. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 15 ya. Nomor 15. Nah, Ibu hapus dulu nih. Bergeser lagi ya. Nomor 15 itu yang ditanyakan, mana dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, silakan. Jawaban kalian apa? Ada yang sudah menyebutkan jawabannya, yaitu yang C. Kita bahas ya. C itu 3 dan 4. Oke. Kita cek ya apa ya informasi yang terlihat nih, yang dimunculkan, yang disajikan dalam soal ini. Menumbuhkan minat baca siswa menjadi tantangan bagi guru ya. Oke, hasil penelitian menyebutkan bahwa siswa tidak memiliki minat baca karena metode pembelajaran yang tidak kreatif. Nah, jadi sudah katanya menemukan minat baca menjadi tantangan bagi guru nih. Hasil penelitian menyebutkan bahwa siswa tidak memiliki minat baca karena apa nih penyebabnya? Metode pembelajaran yang tidak kreatif. Kita cek tadi ada yang menyebut yang C, yang lain bagaimana? Ada yang menjawab yang C juga. Kita cek kalau gitu langsung. Yang C itu 3 dan 4. 3 itu apa? Siswa tidak termotivasi membaca karena bosan dengan pembelajaran di kelas. Nah, ini bisa ya. Tadi kaitan antara ketidakadaan atau tidak adanya minat baca gitu ya pada diri siswa gitu ya. Nah, itu dihubungkan atau dipengaruhi oleh apa? Kata dari hasil penelitian. Katanya metode pembelajaran yang tidak kreatif. Nah, itu bisa kita lihat di pernyataan yang ketiga itu. Nah, ini mendukung ya dari pernyataan dari informasi yang sebelumnya. Ya, oke. Karena di sini apa? Kelanjutannya di pernyataan ketiga, karena bosan dengan pembelajaran di kelas. Berarti kan menandakan tidak ada hal yang baru ya, tidak ada inovasi dan seterusnya. Nah, itu semakna kayak gitu ya. Selanjutnya, kalau nomor pernyataan kelima, metode kelima, 4 ya. Kita cek yang 4 maksud Ibu. 4 itu metode pembelajaran di kelas cenderung tidak membuat siswa tertarik membaca. Nah, ini berkaitan ya dengan informasi yang sebelumnya, yaitu apa? Nah, metode pembelajaran ya. Katanya ini metode pembelajaran di kelas cenderung tidak membuat siswa tertarik membaca. Ini
Nyambung ya dengan tadi apa? Ketertarikan atau minat membaca dari siswa, ya, dari masing-masing siswa seperti itu. Jadi 3 dan 4 ini bisa kita sebut simpulan yang paling didukung ya dari informasi sebelumnya. Betul jawaban kalian? Jawabannya adalah yang C3 dan 4 ya. Oke, betul ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Ada yang menjawab yang Bandung? Oke. Bentar. Ada yang C, oke sebentar ya. Ada yang C, oke. Nah, zoomnya katanya di silakan. Oke. Ibu akan kecil ya di layar. Ada permintaan teman kalian ya. Ya, oke, sebentar. Hapus dulu. Tadi Ibu ulangi ya. Nah, apakah sudah cukup? Oh, Ibu, nah maksudnya seperti ini. Ibu menyangkanya tadi maksudnya Zoom itu adalah Zoom ini ya, aplikasi Zoom-nya. Ternyata maksudnya adalah minta di Zoom ya diperbesar gitu ya. Oke. Apakah sudah cukup? Layarnya di oke, seperti itu ya. Ibu ulangi ya. Jadi untuk jawaban soal nomor 15 itu yang C yaitu 3 dan 4. Nah, ada uh, pengaruh ya, pengaruh metode pembelajaran yang tidak kreatif terhadap minat baca nih. Nah, 3 dan 4 ini mendukung gitu ya. Seperti itu. Ya, jawabannya yang C ya untuk nomor 15. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Ibu akan tandai dulu, tandai lagi. Jawabannya nomor 15 itu yang C, 3 dan 4 nih. Kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang halaman 28 ya. Nomor 16 yang ditanyakan. Nah, sudah terlihat di sini arah soalnya itu tergantung gitu ya, tergantung pada informasi yang dimunculkan. Teksnya itu seperti apa. Nah, itu kita akan mudah menyimpulkannya seperti apa ya, karena kan rata-rata yang ditanyakan untuk soal PU1 itu simpulan ya. Nah, tapi beda informasi yang dimunculkan ya, arahnya juga akan berbeda. Nah, silakan. Menurut kalian, kira-kira nih, sebentar, Ibu akan coba. Nah, udah masih terlihat ya. Bentar. Nah, seperti ini. Kita akan bahas soal nomor 16 ya, tadi kita lanjutkan. Jika kualitas hasil kerja anggota organisasi meningkat, nah kata kuncinya apa? Kualitas hasil kerja. Nah, ada di sini ya. Nah, katanya kualitas hasil kerjanya itu meningkat. Kayak gitu. Nah, berarti simpulannya apa? Simpulan yang paling mungkin benarnya. Silakan A, B, C, D, E. Nah, yang deltanya terlihat tidak? Di diktat masing-masing yang pegang diktat boleh. Silakan. Nah, silakan. Ibu akan hapus dulu. Oke, silakan. Jadi, di sini ada, Ibu ulangi ya, peningkatan kualitas hasil kerja. Sudah? Oke,
kira-kira jawabannya apa? Oke. Nah, ada yang menjawab untuk soal 16 ini yang C nih ya. Yang C. C itu, nah tadi juga ada yang sudah menjawab yang C juga. Oke, siap. Nah, C itu apa? Pengelolaan perubahan efektif dilaksanakan ya. Nah, kenapa jawabannya itu? Nah, atau Ibu munculkan dulu tepat nih jawaban kalian yang C ya. Tadi ada yang sudah menyebutkan juga jawabannya yang C. Nah, itu terlihat di sini ya. Kebetulan muncul di kalimat yang terakhir yang membahas apa? Ada fungsi yang dimaksud gitu ya. Nah, letaknya kita temukan ada di kalimat yang terakhir yaitu kata kuncinya apa? Peningkatan kualitas hasil kerja. Nah, kalimat lengkapnya seperti apa? Pengelolaan perubahan yang efektif juga akan meningkatkan produktivitas anggota organisasi yang tercermin ya harusnya, yang tercermin dari peningkatan kualitas hasil kerja dan partisipasi aktif dalam inisiatif perubahan kayak gitu ya. Jadi kan kalau dilihat ini sedang bahas apa nih teksnya itu keberhasilan transformasi budaya di organisasi. Nah, ada dua ya yang memengaruhi keberhasilan transformasi budaya itu. Yaitu yang pertama kemampuan kepemimpinan ya dalam mengelola perubahan kayak gitu ya atau pengelolaan perubahan kayak gitu ya. Terus satu lagi apa? Atau Ibu tandai ini ya. Satu lagi adalah motivasi dari anggota organisasi tersebut. Nah, ada dua. Ada dua ya. Nah, jadi kalau dua-duanya terlihat gitu ya. Nah, berarti kan transformasi budaya berhasil. Sementara yang dimunculkan di sini hanya satu. Itu terlihat yang terlihat adalah yang dimunculkan ya, peningkatan kualitas hasil kerja. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa adanya pengelolaan perubahan yang efektif. Efektif nih pengelolaan perubahannya ya. Jadi yang C ya, tepat jawabannya yang C. Kayak gitu. Silakan ada yang ingin disampaikan. Nah, sambil menunggu pertanyaan kalian atau tanggapan kalian, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Boleh dimunculkan jawabannya. Nah, ada yang langsung 3 soal dijawab ya. Ada yang menjawab yang E, terus yang sepakat dengan E juga. Nah, ya, yang E juga. Nah, kita bahas untuk soal nomor 17 ya. Nah, di sini ada soal tipenya apa? Makin-makin gitu ya, atau semakin-semakin. Di sini ada makin banyak makanan yang dipesan oleh karyawan di suatu daerah perkantoran, makin tinggi keuntungan yang dapat oleh warung nasi tersebut. Di sini ada Ibu tandai makinnya ya. Apa kelanjutannya? Di situ ada makin banyak, ada makin tinggi ya. Nah, ini kata kuncinya. Makin banyak sama makin tinggi ya. Nah, kita cek jawaban yang E nih. Hapus dulu. Nah, yang kita lihat. Ibu tandai dulu kalau gitu ya. Jadi jawabannya tepat yang E. Banyaknya pesanan makanan oleh karyawan kantor di warung nasi XYZ berkontribusi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kausalitas ya. Yang ditanyakan apa? Pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar ya. Nah, sebenarnya yang lain juga terlihat ada kausalitas juga secara kata kunci. Misalkan di sini kita lihat pasti disebabkan di delta itu. Ada disebabkan ya. Salah satunya itu juga terlihat sebab akibat, tapi kenapa kita lebih memilih yang E nih? Nah, ada kata kunci banyak ya. Banyaknya apa? Pesanan makanan oleh karyawan kantor di warung nasi XYZ. Nah, ada kata kunci apa lagi? Tingginya. Ada kata kunci tinggi. Jadi kan makin tinggi gitu ya. Nah, kita lanjutkan berkontribusi pada tingginya keuntungan yang didapatkan warung tersebut ya.
Nah, Ibu hapus dulu. Jadi tepat jawabannya yang E. Kita geser lagi. Jadi tadi ya, sudah Ibu tandai makinnya tadi ya. Masih ingat? Masih terlihat ya makinnya di sini. Tandanya boleh kalian tandai masing-masing. Terus di situ ada banyak, ada tinggi gitu ya. Banyak apa? Banyak makanan. Konteksnya disesuaikan ya. Terus tinggi apa? Tinggi keuntungan dan seterusnya. Nah, sepakat ya 17 yang E ini tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 18 ya. Nomor 18. Silakan jawaban kalian apa? Tadi ada yang menjawab yang A ya. Nah, ada yang sepakat dengan A juga. Kita coba bahas ya. Yang lain bagaimana? Yang ditanyakan berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar mengenai restoran ABC? Silakan. Yang lain setuju yang A. Kalian, yang lainnya, yang lain. Teman kalian, ada yang sudah menjawab yang A. Nah, yang lainnya silakan, boleh mencoba jawabannya. Nah, kita bahas nih. Apa yang ditanyakan berdasarkan paragraf di atas, mana di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar ya mengenai restoran ABC. Oke. Nah, di sini tipe soalnya kebayang? Pernah menemukan tipe soal yang serupa ya? Pernah menemukan tipe soal yang serupa. Nah, ada yang menjawab, oke. Langsung nomor 20 ya. Bentar. Kita bahas nomor 18 nih. Oke. Oh, tadi sebelumnya ada yang sudah, oke. Nah, jadi untuk nomor 18 tadi ada yang menjawab yang A ya. Oke, kita lanjutkan. Restoran ABC terkenal karena menyajikan hidangan laut terbaik di kota. Hal ini didukung oleh harga makanannya yang terjangkau bagi masyarakat luas. Nah, sudah. Nah, banyak penghargaan telah diterima oleh restoran tersebut. Dan setiap kali mendapatkan penghargaan, pihak restoran akan memberikan bonus kepada seluruh karyawannya. Ini pernah muncul template teksnya ya, mirip ya dengan soal-soal yang sebelumnya. Berdasarkan data yang tercatat, setidaknya 2 penghargaan diraih oleh restoran ABC pada setiap tahun. Kayak gitu. Nah, kita cek yang A. Yaitu apa? Karyawan akan mendapatkan bonus setidaknya 2 kali pada setiap tahun. Nah, Ibu tandai dulu ya. Tepat nih jawabannya adalah yang A. Oke. Kalau ini terpenuhi informasi yang dimunculkan gitu ya. Jadi kan di sini banyak penghargaan dan seterusnya. Nah, dan setiap kali mendapatkan penghargaan, ya restoran akan memberikan bonus ya kepada seluruh karyawannya. Nah, ada data yang tercatat nih, setidaknya 2 penghargaan diraih oleh restoran tersebut pada setiap tahun. Nah, berarti pada setiap tahunnya karyawannya itu akan mendapatkan bonus setidaknya 2 kali ya pada setiap tahun. Betul. 18 yang A, tepatnya jawaban kalian. Silakan. Untuk soal selanjutnya, hapus dulu ya. Kita bahas soal nomor 19. Ada yang sudah menjawab nomor 19 yang delta. Yang lain setuju nggak? Yang nomor 19. Oke. Ada yang tadi delta, ada yang A, ada yang A juga kita bahas ya. Kita nanti bandingkan antara A dengan delta untuk nomor 19. Oke. Kita akan bandingkan. Nah,
Kita lanjutkan. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi ya? Yang menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas. Tipe soal ini juga kalian sudah pernah temukan ya. Nah, di sini lampu LED dikenal karena efisiensinya yang tinggi dalam menggunakan energi dibandingkan lampu pijar. Nah, ini dimunculkan keuntungan atau kelebihan dari lampu LED ya. Katanya efisien nih, ya, dibandingkan lampu pijar. Lebih efisien dibandingkan lampu pijar. Terus, namun beberapa orang yang memiliki mata sensitif terhadap cahaya mengalami sakit kepala nih saat menggunakan lampu LED. Ya. Terus, nah di situ dimunculkan ada kekurangannya ya. Untungnya ada beberapa jenis lampu LED tertentu yang dirancang khusus dengan cahaya yang lebih aman untuk mata. Oke, di sini ada solusi yang dimunculkan ya. Ada beberapa atau ada, nah ini di sini semacam solusi nih, gitu ya. Atau ada pilihan atau ada kabar baik gitu ya. Tentunya ada beberapa jenis lampu LED tertentu yang dirancang khusus dengan cahaya yang lebih aman untuk mata. Oke, kita bahas ya. Oke, 19. Nah, ada yang mengubah jawabannya ke antara A atau B katanya. Nah, yang lain tadi ada yang menjawab yang A yang kita bahas. Nah, kalau gitu kita bandingkan antara A dengan B ya. Yang A itu apa? Beberapa orang tidak mengalami sakit kepala saat menggunakan jenis lampu LED tertentu. Oke. Kalau yang B bagaimana? Cahaya dari semua jenis lampu LED memiliki intensitas yang sama. Nah, di sini kalau yang B, di sini tidak ada klaim semua. Ya, ya, cahaya dari semua jenis lampu LED memiliki intensitas yang sama. Itu kurang sesuai karena di sini dimunculkan katanya ya ada beberapa, nah ini ya, ada beberapa jenis lampu LED yang dirancang khusus dengan cahaya yang lebih aman untuk mata. Berarti dapat diartikan intensitasnya lebih, apakah bisa disebut lebih rendah seperti itu? Nah, intinya ada pilihan lampu LED yang masih aman gitu ya untuk mata. Nah, seperti itu. Jadi tentu intensitasnya berbeda. Nah, jadi antara A dengan B, nah sepakat yang A ya. Nah, tepat nih jawaban kalian. Jawabannya nomor 19 itu yang A. Kenapa yang A? Beberapa orang tidak mengalami sakit kepala saat menggunakan jenis lampu LED tertentu. Begitu ya. Nah, jadi di sini ada yang mengalami sakit kepala ya. Berarti yang lainnya, nah ada yang tidak kayak gitu ya saat menggunakan jenis lampu LED tertentu. Ada yang, jadi intinya adalah kalau ada yang, karena di sini beberapa gitu ya, beberapa orang yang memiliki mata sensitif terhadap cahaya mengalami sakit kepala untuk menggunakan lampu LED. Nah berarti beberapa atau yang lainnya sisanya ada yang tidak tidak sensitif ya, atau tidak, kalau tidak sensitif terhadap cahaya berarti juga tidak mengalami sakit kepala saat menggunakan lampu LED ya. Kayak gitu. Jadi 19 jawabannya tepat yang A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 20. Sebentar. Tadi ada yang sudah menjawab yang B, yang lain bagaimana? Untuk soal nomor 20. Nah, 20 ada yang menjawab yang Bandung, Bandung juga. Oke.
sepakat dengan Bandung yang dengan B berarti ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar ya? Nah, kita cek karena tadi nih sudah semuanya menjawab yang B, jawabannya tepat yang B. Tepat ya, jawaban kalian yang B. Kita langsung bahas yang B. Kenapa B? Ada kata kunci apa di informasi yang dimunculkan? Pada informasi yang dimunculkan ada dikunjungi ya. Bengkel motor milik pengusaha B banyak dikunjungi pelanggan karena pegawai yang ramah dan pelayanan yang cepat. Oke, salah satu bengkel milik pengusaha B. Sebentar. Ada kata kunci dikunjungi juga. Nah, jadi kalau di sini ya di kalimat yang pertama ini adalah premis umumnya. Nah, untuk premis yang selanjutnya ini termasuk yang khususnya karena di situ ada salah satu ya. Salah satu bengkel motor milik pengusaha B. Ini kan tadi membahas bengkel motor milik pengusaha B. Nah, itu nah, jadi di sini kan terlihat ya pengusaha B punya beberapa bengkel motor berarti ya. Nah, salah satu bengkel motor milik pengusaha B yang banyak dikunjungi gitu ya adalah bengkel X. Nah, ada namanya bengkel X nih. Jadi harus dimunculkan bengkel X-nya. Jangan lupa memunculkan bengkel X ya. Karena ini yang sedang dibahas ini nih. Ya. Oke. Bengkel X-nya jangan lupa dimunculkan. Nah, pelanggan mengunjungi. Nah, ada kata kunci mengunjungi ya. Dikunjungi, mengunjungi. Nah, di sini hanya diubah yang sebelumnya bentuk pasif ya, dikunjungi. Jadi bentuk aktif mengunjungi. Pelanggan mengunjungi. Pelanggan Nah, kita lanjutkan lagi. Pelanggan mengunjungi bengkel X ya. Karena apa? Nah, dimunculkan karenanya. Karena pegawainya yang ramah. Kayak gitu. Nah, kata kunci pegawai yang ramah itu munculnya di premis yang pertama sebenarnya, yang di premis umumnya. Itu untuk menjelaskan seluruh bengkel milik pengusaha B sebenarnya. Nah, karena bengkel X itulah salah satu dari bengkel motor milik pengusaha B, berarti karakteristik atau sifatnya atau apanya nih, pelayanannya juga sama ya di situ karena pegawai yang ramah dan pelayanan yang cepat gitu ya. Jadi nomor 20 jawabannya yang B ya, sepakat ya jawaban yang B yang ditanyakan yang pasti benar. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke. Selanjutnya kaji latih berapa? Nah, Ibu hapus dulu nih. Hapus dulu. Nah, kaji latih 6 ya sekarang. Boleh munculkan jawaban kalian masing-masing. Nah, kaji latih 6 diawali dengan soal apa nih untuk nomor satunya? Yang ditanyakan simpulan yang benar ya. Simpulan yang benar. Simpulan yang benar.
Nah, kita lanjutkan. Nah, kalian jawab apa nih? Ada yang delta, ada yang delta juga. Oke, kita bahas. Kesimpulan yang benar ya yang ditanyakan. Di sini ada jika. Jika, kalau, apabila ya itu menunjukkan hubungan implikasi. Ya, menyatakan itu dalam bentuk implikasi. Oke. Nah, tentu menggunakan kalau tidak modus ponens, menggunakan modus tollens ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Apakah jawaban kalian tidaknya? Kita cek ya. Kita lihat nih, sini ya. Jika, oke yang awal dulu, yang premis pertamanya dulu. Jika sebidang tanah dapat ditanami tomat varian baru, tanah tersebut berwarna merah, apa merah hitam ya. Nah, oke. Ada yang menjawab yang tadi kita bahas. Ulangi, berwarna apa? Hitam. Tanah tersebut berwarna hitam, terletak di dekat sungai, dan mengandung banyak pasir. Oke, itu ciri sebidang tanah dapat ditanami tomat varian baru. Yang dimunculkan di premis selanjutnya apa? Jika sebidang tanah terletak di dekat pantai, ya berarti di sini negasi dari terletak di dekat sungai ya. Oke, negasi dari terletak di dekat sungai. Ini letaknya di dekat pantai, tentu berbeda berarti ya. Terus berwarna merah, kalau berwarna merah, negasi dari apa? Negasi dari, kalau tidak berwarna merah di sini berwarna hitam, ya. Jadi kan tidak sesuai. Tidak sesuai. Terus, dan mengandung kapur. Nah, ciri yang tadi yang dapat ditanami tomat varian baru itu, tanahnya cirinya bagaimana? Mengandung apa? Mengandung banyak pasir. Mengandung banyak pasir. Nah, berarti yang dimunculkan adalah bentuk negasinya menggunakan modus tollens ya, seperti itu. Nah, tadi kita cek yang delta kalau gitu ya. Ini jawabannya tepat yang delta. Kenapa? Kata kuncinya, nah Ibu sebentar. Silakan dulu tandanya. Kata kunci apa? Nah, di sini kan dapat ditanami ya. Dapat ditanami apa? Tomat varian baru. Nah, kata kuncinya harus muncul kembali. Nah, dapat ditanami tomat varian baru. Kayak gitu, harus sama. Nah, kenapa kalian pilih yang delta? Karena ciri yang dimunculkan bentuk negasinya. Oh, berarti ini kita munculkan, kita negasikan juga menjadi asalnya dapat ditanami menjadi tidak dapat ditanami. Ya, oke. Jadi tepat jawabannya yang delta. Nah, satu yang delta. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 1? Oke, udah ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ada yang menjawab yang delta. Yang lain bagaimana? Oke, untuk nomor 2, sepakat dengan delta atau seperti apa? Ada yang E, ada yang E, ada yang O. Oke, ada yang merevisi katanya E juga. Oke, kita bahas ya. Untuk yang E itu, cek. Nah, di sini ada, nah tipe soal yang tidak asing juga. Ya, kalian pernah menemukan ada kata kuncinya atau ciri khasnya ada kondisi tersebut terjadi apabila dan seterusnya. Ya. Nah, tinggal urutannya mana dulu secara alur nih. Urutannya yaitu kalau dilihat ya, atau ibu muncul kalau apabila ibu tidak masak gado-gado hari ini, sebagian asisten tidak bekerja di dapur.
Nah, kondisi tersebut terjadi apabila, nah di sini kondisi tersebut rujukannya kemana gitu ya. Sebentar. Rujukannya tersebut ini tentu ke premis yang sebelumnya. Nah, premis yang sebelumnya itu sini kan nah apabila ibu tidak memasak gado-gado hari ini, nah apakah rujukannya ke situ atau ke yang sebagian asisten tidak bekerja di dapur? Nah, rujukannya yaitu ke yang ini nih, apabila ibu tidak masak gado-gado hari ini. Ke yang apabila dulu urutannya ya. Seperti itu. Nah, jadi urutannya yang pertama ini dulu, yang kedua yang ini. Kalau dilihat dari kalimatnya ya. Yang kedua, coba. Nah, ini maksudnya dua ya. Oke, terus seperti angka berapa itu ya? Seperti angka 1, jadi bulan lagi ya. Oke. Angka 2, ini urutan yang kedua. Urutan yang ketiganya, yang ini. Ya, jadi urutannya seperti apa? Apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar, nah implikasinya apa? Ke yang kedua, ibu tidak memasak gado-gado hari ini. Ya, tuh. Implikasi selanjutnya apa? Sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Nah, kenapa kita cek urutannya? Tersebut di sini kan tidak eh, tidak langsung terlihat ya rujukannya kemana. Nah, setelah kita temukan, ternyata, nah, tahu gini. Nah, jadi kondisi tersebut terjadi. Nah, ini bisa kita hilangkan juga dengan yang ini. Maksudnya lah apa? Term penengah atau middle termnya kita coret. Kalau sudah kita coret, nah sisanya bisa kita jadikan jawabannya ya. Itu apa? Sebagian asisten tidak bekerja di dapur apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar. Apakah sesuai dengan yang E? Nah, saya sebagian asisten tidak bekerja di dapur apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar. Nah, tepatnya jawaban kalian. Jawabannya yaitu yang E ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Apabila ibu tidak mendapatkan, ulang ya. Apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar, sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Itu juga sama ya. Hanya digeser posisi anak dan induknya. Kayak gitu. Oh, ini yang dimaksudkan induknya dulu, baru anak ya. Seperti itu. Sudah, ini sesuai dengan kesimpulan yang diinginkan ya. Kita coret yang mana? Yang disebutkan 2 kali. Hanya di sini kondisi tersebut. Nah, ini berarti rujukannya ke sini, berarti itu yang diulang gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ada yang langsung nih menjawab 3 soal. Untuk nomor 3 ada yang menjawab yang C. Yang lain bagaimana? C juga. Nah, silakan yang lain juga boleh. Kita lanjutkan nih. Yang C juga kita bahas ya. Untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yang ditanyakan, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kita lihat teksnya ya.
Di sekolah ABC diterapkan sistem pembelajaran dengan teknologi daring yang menyebabkan siswa lebih mudah mengakses pelajaran tanpa harus belajar tatap muka setiap hari. Oke, belajar tanpa tatap muka setiap hari mengakibatkan siswa jarang beraktivitas fisik. Itu meskipun mata pelajaran olahraga tetap diadakan di lapangan, banyak siswa tidak memiliki stamina tubuh yang prima karena siswa jarang beraktivitas fisik ya. Di luar konteks dulu ya. Di luar konteks soalnya aktivitas memang dengan V ya. Di luar konteks dulu ya. Terus apalagi olahraga memang digabung ya. Nah, ada yang sudah lazim digabung nih. Oke. Teknologi dengan K, teknologi menjadi teknologi gitu ya. Sistem dengan E ya. Nah, kita akan bahas nih. Ya, nah ini terlihat. Nah, kita fokuskan ke yang ini nih. Secara alur terlihat. Misalkan A menyebabkan B, B menyebabkan C, kayak gitu ya. Di skala ABC diterapkan sistem pembelajaran dengan teknologi daring yang menyebabkan siswa lebih mudah mengakses pelajaran tanpa harus belajar tatap muka setiap hari. Nah, ada yang diulang, yaitu apa? Tatap muka ya. Ulangi, kayak tanpa belajar tatap muka, kayak gitu maksudnya. Tanpa tatap mukanya kita coret ya. Tanpa tatap mukanya kita coret. Jadi middle termnya, term penengahnya kita coret. Berarti dengan kata lain nih, nah diterapkannya sistem pembelajaran dengan teknologi daring, ya, yang menyebabkan siswa lebih mudah mengakses pelajaran ya dan seterusnya. Oke, penerapan sistem pembelajaran dengan teknologi daring itu secara tidak langsung menyebabkan apa? Siswa jarang beraktivitas fisik ya. Nah, tadi sepakat dengan C ya. Nah, jadi jawabannya tepat yang C. Nah, ya, jadi kalau dilihat, misalkan Ibu tuliskan di sini aja, A menyebabkan B, gitu ya. B menyebabkan C, kayak gitu. Nah, secara tidak langsung, gitu ya, A itu menyebabkan C, kayak gitu, secara alur. Atau kalau mau dalam bentuk misalkan B menyebabkan C lagi kan ya. Nah, simpulannya apa? Nah, simpulannya kita coret. A menyebabkan C ya, kurang lebih kayak gitu, secara pola. Ya, nah, ada kemungkinan yang lain nggak? Seperti ya, jadi untuk bahasan meskipun mata pelajaran olahraga tetap diadakan di lapangan, banyak siswa tidak memiliki stamina tubuh yang prima karena siswa jarang beraktivitas fisik. Maupun ada kata kunci jarang beraktivitas fisik ya, itu ada di yang ini nih, di premis yang sebelumnya, walaupun sama secara kata kunci, tapi konteksnya berbeda, jadi tidak bisa kita simpulkan ya, tidak bisa kita satukan menjadi sebuah simpulan. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi 3 tepat yang C. Nah, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 4 sekarang. Jadi, apakah ada yang sudah sampai nomor? Ya, tadi ada yang menjawab yang E ya, untuk nomor 4. Yang lain bagaimana? Nah, setuju juga dengan E, kita bahas. Yang lain bagaimana? Nomor 4. Nah, di sini ada semua, ada beberapa gitu ya. Berarti premis yang pertama itu menggunakan bentuk universal, premis yang kedua menggunakan bentuk parsialnya, menggunakan beberapa atau sebagian gitu. Nah, ada yang sepakat dengan E juga, kita bahas. Nah, semua karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi. Terus, beberapa karyawan yang memiliki pengalaman juara dalam bidang teknologi mampu mengatasi sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan
daripada karyawan lain ya, kayak gitu. Nah, di situ bisa eliminasi nih. Nah, kita bisa eliminasi yang mana? Kok eliminasi? Kita bisa coret gitu ya. Nah, kita gunakan sistem coret. Nah, ini nih, apa yang bisa kita coret? Nah, memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi ya. Jadi, memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi. Sini juga ketemu ya, ada kata kunci memiliki pengalaman juara dalam bidang teknologi nih. Nah, sudah kita coret ya. Dan pernah nggak tahu middle termnya? Oke, kita lanjutkan nih. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulannya apa? Gitu ya. Nah, tadi ada yang menjawab apa? Yang nih semua ya, sepakat dengan untuk yang empat. Kita cek jawaban yang Nah, sebelum ke yang di sini semuanya itu kita ubah gitu ya menjadi beberapa atau sebagian gitu ya. Biasanya salah satu premisnya misalkan universal ya, menggunakan semua, terus premis yang keduanya atau premis yang lainnya itu parsial gitu ya, menggunakan beberapa atau sebagian. Nah, simpulannya biasanya apa? Beberapa atau sebagian juga. Nah, kita lihat opsinya nih, kita cek ya. Opsinya itu akan hapus dulu nih. Kita hapus dulu. Nah, Ibu izin perkecil dulu ya. Mudah-mudahan terlihat. Oke. Di sini oke. Ada yang sudah munculkan sampai nomor 8 ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada sebagian, ya, ada sebagian, opsi B juga, ya ada. Nah, kita lihat di sini, semuanya ini kebetulan sebagian ya, jadi tidak ada yang langsung kita eliminasi. Kalau menggunakan semua bisa kita eliminasi. Nah, semuanya sebagian. Nah, memungkinkan untuk dijadikan jawaban ya dengan tanda ini. Gitu. Nah, tinggal yang mana? Langsung aja tepat jawaban kalian adalah yang nih. Ya, kita bahas. Kita lanjutkan lagi. Kenapa yang ya? Sebagian karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lain. Kita cek ya. Nah, tadi Ibu ulang lagi nih, tandanya tadi sudah Ibu hapus kembali ya. Jadi yang kita coret yang ini ya. Ya, kita coret sama nih ya. Kata kuncinya memiliki pengalaman juara dalam bidang teknologi. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini oke. Jadi sisanya apa? Sebagian apa? Karyawan apa? Perusahaan X ya. Sebagian karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi sama nih. Sebagian karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi
Kelanjutan apa? Mampu ya, mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lain. Ya gitu ya. Sama mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lainnya. Gitu tepat jawaban kalian yang E. Oke, kita lanjutkan nih untuk soal nomor 5. Silakan. Ada tadi yang sudah menjawab nomor 5 yang Bandung, yang B. Kita bahas yang lain bagaimana? Yang lain setuju dengan B? Oke, kita lanjutkan ya. Yang ditanyakan, mana pernyataan berikut yang pasti benar? Yang pasti benar ya. Lihat tidak? Yes. Ya gitu ya. Nah, ini juga template-nya sudah tidak asing ya soal tipe ini. Nah, ada juga yang sepakat dengan B. B juga ya. Kita bahas. Nah, tingginya kadar gluten dalam tubuh seseorang akan menyebabkan penurunan kemampuan usus halus untuk menyerap sari-sari makanan ya. Nah, upaya penurunan kadar gluten. Nah, ada kata kunci kadar gluten dalam tubuh ya. Kita tandai ini. Kadar gluten. Jadi tingginya kadar gluten dalam tubuh seseorang akan menyebabkan penurunan kemampuan usus halus ya untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, upaya penurunan kadar gluten dalam tubuh dapat dilakukan atau dilakukan dengan apa? Mengonsumsi makanan non-gluten, misalnya makanan berbahan tepung singkong ya. Di sini ada solusi untuk menurunkan kadar gluten. Kenapa ada dimunculkan solusi untuk menurunkan kadar gluten? Karena di sini ada dampak dari tingginya kadar gluten dalam tubuh. Ya, seperti itu. Jadi berdampak ya pada kesehatan nih. Dalam kesehatan dalam hal ini adalah usus halusnya ya. Nah, itu dengan kondisi tingginya kadar gluten yang berdampak tadi pada kesehatan, oke, itu berpengaruh, itu dimunculkanlah solusinya ya untuk menurunkan kadar gluten tersebut. Oke, yang baru bergabung ya, sekarang halaman berapa? Halaman 31 ya. Halaman 31. Kita lanjutkan. Jadi, oke, sudah nih ya, dimunculkan upaya penurunan kadar gluten, gitu ya. Dengan apa? Mengonsumsi makanan non-gluten. Oke, terus contohnya apa? Misalnya makanan berbahan tepung singkong. Nah, di sini risiko menurunnya kemampuan usus halus untuk menyerap sari makanan, akan berkurang jika tingginya kadar gluten dalam tubuh seseorang dapat dicegah. Oke, gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita lihat akan berkurang katanya. Tadi kan ada risiko ya. Risiko kemampuan usus halus nih. Adanya penurunan kemampuan usus halus dalam menyerap sari-sari makanan ya. Kan itu dalam kondisi tidak baik kan ya kalau kemampuan usus halusnya menurun dalam menyerap sari-sari makanan. Nah, katanya risiko tersebut gitu ya akan berkurang jika tingginya kadar gluten dalam tubuh seseorang dapat dicegah. Nah, tadi dimunculkan apa? Upaya menurunkan tingginya kadar gluten itu. Nah, dengan mengonsumsi, solusinya apa? Mengonsumsi salah satunya adalah eh, mengonsumsi makanan non gluten ya. Seperti itu dalam hal ini dimunculkan
Contohnya makanan berbahan tepung singkong. Nah, tadi ada yang menjawab yang B juga ya. Nah, kita cek. Ibu hapus dulu. Sebentar. Yang C itu apa? Oke. C atau B? B ya maksudnya. Tadi ada yang sudah menjawab yang B maksudnya. Oke, kita cek yang B. Nah, B itu apa? Meningkatnya kemampuan usus halus dalam menyerap sari-sari makanan dapat dilakukan dengan mengonsumsi tepung singkong. Nah, itu ya. Tepat nih jawabannya yang B. Solusinya sama ya dengan apa? Sama dengan menurunkan tingginya kadar gluten ya. Menurunkan kadar gluten yang tinggi dalam tubuh. Itu sama-sama dengan mengonsumsi tepung singkong. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya tepat yang B. Karena kan tadi kaitannya di yang terakhir ya. Oke, kita cek di yang kalimat yang terakhir. Risiko menurunnya kemampuan usus untuk menyerap zat makanan akan berkurang jika tingginya kadar gluten dalam tubuh seseorang dapat dicegah. Ya, seperti itu. Kita bahas soal selanjutnya. Nomor 6 ya. Ada yang menjawab yang A nih. Yang lain setuju yang A? Nomor 6. Yang setuju dengan A juga kita bahas. Nomor 6, apakah yang A? Kita cek. Yang A itu apa? Apa yang ditanyakan? Pernyataan berikut yang pasti benar ya. Pernyataan yang pasti benar. Nah, kita lihat di sini. Penggunaan alat pendingin ruangan dapat membantu pemeliharaan kesehatan fisik ya. Kan dapat menyaring debu dan jamur yang mengganggu pernapasan. Ya. Nah, itu dimunculkan katanya apa? Penggunaan alat pendingin ruangan itu dapat membantu pemulihan kesehatan fisik ya. Berarti itu yang dimunculkan apa? Manfaat, keuntungannya. Ini menjawab yang C. Kita lanjutkan. Nah, yang lain setuju yang C juga. Sebentar. Oke, tadi ada yang C, ada yang A gitu ya. Oke, kita bahas. Nah, lanjutkan. Nah, itu alasan kenapa dapat membantu pemeliharaan kesehatan fisik ya. Alasannya apa? Karena dapat menyaring debu nih dan jamur yang mengganggu pernapasan. Gitu ya. Selain itu, penggunaan alat pendingin ruangan juga dapat mencegah heat stroke nih. Heat stroke ya, dan dehidrasi. Berarti ini masih memunculkan manfaat ya. Kelanjutannya apa nih? Meskipun demikian, penggunaan alat pendingin pada suhu yang rendah gitu ya, dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi sehingga mengganggu kesehatan tubuh. Nah, ini memunculkan apa? Yang ini dampak atau efek sampingnya ya dari penggunaan alat pendingin pada suhu yang rendah. Gitu. Nah, kita cek jawabannya untuk nomor 6. Sepakat ya yang A ya. Nah, ada kemungkinan yang lain nggak? Kita cek ya, kenapa yang A? Beberapa masalah kesehatan muncul karena penggunaan alat pendingin pada suhu yang rendah. Tadi salah satunya apa? Kulit kering dan iritasi ya. Seperti itu. Ada potensi menyebabkan kulit kering dan iritasi nih. Seperti itu. Dari penggunaan alat pendingin pada suhu yang rendah. Kenapa bukan B, C, D, E? Kalau B apa? Seorang yang menggunakan alat pendingin. Seorang yang menggunakan alat pendingin ruangan sering mengalami iritasi kulit. Nah, kenapa tidak yang B? Di situ ada sering ya. Karena ini juga tidak berlaku pada semua orang ya. Kayak gitu. Atau tidak selalu dengan penggunaan
alat pendingin ruangan tidak selalu akan menyebabkan iritasi kulit ya. Kalau yang C gimana? Heat stroke? Heat stroke ya, terjadi karena debu dan jamur yang mengganggu pernapasan. Nah, itu tidak dibahas ya. Yang dimunculkan adalah heat stroke di situ dimunculkan ya. Pembahasannya adalah penggunaan alat pendingin itu dapat mencegah heat stroke. Seperti itu. Untuk penyebabnya itu apa? Tidak dibahas ya. Dan seterusnya, intinya nomor 6 jawabannya yang A ya. Oke. Yang A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Silakan. Jawaban kalian apa untuk soal nomor 7? Tadi yang sudah, 7 itu yang ada yang menjawab yang delta, yang lain bagaimana? Silakan. Untuk yang nomor 7, mana yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Kita cek ya, pada saat mulai beroperasi, restoran X dikunjungi banyak pelanggan nih. Setelah beroperasi selama 3 tahun, pelanggan restoran X mulai berkurang. Yang asalnya banyak dikunjungi pelanggan, jadi berkurang nih. Bedanya waktunya itu yang pertama itu pada saat mulai beroperasi, yang satu lagi kondisinya saat sudah beroperasi selama 3 tahun ya. Nah, kita cek A, B, C, D, E. Tadi, bentar. Ada yang menjawab yang delta. Nah, yang lain bagaimana? Kita bahas. Apakah delta atau yang mananya ya. Nah, kita cek yang A dulu. Selama 3 tahun beroperasi, restoran X tidak melakukan banyak inovasi. Nah, apakah ini masuk akal nih, logis tidak nih? Yang menyebabkan perbedaan kondisi ya, seperti itu. Nah, kita lewat dulu. Yang B, terjadi beberapa kali pergantian koki di restoran X selama 3 tahun beroperasi. Kalau kita cek lagi ya, yang A itu tidak adanya inovasi berarti, atau tidak melakukan banyak inovasi katanya. Kalau yang B, pergantian, nah beberapa kali ada pergantian koki ya. Kalau yang C, pada tahun ketiga beroperasi, katanya ini restoran X kekurangan modal untuk melakukan promosi. Modal untuk promosinya kurang. Nah, apakah itu berpengaruh pada jumlah kunjungan pelanggan? Ada penurunan jumlah pelanggan gitu ya. Yang delta kita cek. Pada tahun ketiga terdapat beberapa restoran baru di sekitar restoran X. Apakah penyebabnya adalah ada kompetitor lainnya gitu ya, atau yang manajemen restoran X kurang pandai dalam membuat promosi, dikaitkan dengan promosi yang kurang, apakah kurang menarik dan seterusnya gitu ya. Nah, kita cek nih. Ada yang sepakat dengan delta, ada yang sepakat dengan A. Oke, kita bahas. Nah, kita bandingkan kalau gitu A dengan delta ya. Tadi kalau A apa? Tidak melakukan banyak inovasi. Termasuk yang masuk akal ya. Kalau tidak banyak melakukan inovasi, misalkan akan terjadi kebosanan. Misalkan menunya itu lagi, misalkan ya. Kurang lebih kayak gitu. Misalkan dari sisi menu gitu ya. Kalau yang delta, pada tahun ketiga terdapat beberapa restoran baru di sekitar restoran X. Nah, itu juga memungkinkan sebenarnya. Nah, mana yang di antara beberapa pilihan ini, di antara 5 pilihan ini yang lebih masuk akal ya dari dua kondisi yang ada di dua waktu yang berbeda? Oke, jawabannya adalah yang A nih. Setuju nggak? Dimunculkan nih waktunya selama 3 tahun beroperasi, restoran X tidak melakukan banyak inovasi. Itu yang menyebabkan jumlah pelanggannya berkurang. Begitu. Seperti itu ya.
Misalkan kenapa tidak yang delta? Yang delta itu sebenarnya memungkinkan juga ya. Ada restoran yang lebih menarik misalkan. Nah, sebenarnya restoran X tersebut tidak akan selalu terpengaruh selama masih mampu menarik para pelanggannya gitu ya dengan melakukan inovasi dan lain-lain kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, 7 yang A, silakan ada yang disampaikan? Oke, satu lagi aja ya untuk soal nomor 8. Nah, langsung aja nomor 8 itu yang apa? Yang E ya. Kenapa yang E nih? Kita cek nomor 8 ini. Jika konsentrasi atlet sangat baik ya selama pertandingan. Nah, ada yang menjawab yang E ya. Terus, oke, sepakat juga yang E ya. Kita lanjutkan. Nah, konsentrasi atlet itu ada di mana? Di sini ya, konsentrasi nih. Konsentrasi yang tinggi ya. Nah, jadi, bahasan yang mana? Dukungan pelatih ya. Dukungan pelatih. Nah, berarti untuk jawaban nomor 8 ini adalah tepat yang E, yang itu apa? Yang itu, yang E itu apa? Yaitu atlet mendapat dukungan pelatih ya. Ada kata kunci dukungan pelatih ya. Jadi kan keberhasilan atlet dalam pertandingan dipengaruhi oleh apa saja? Intensitas latihan dan dukungan pelatih. Kalau dua-duanya terpenuhi, nah atlet itu berhasil ya dalam melewati pertandingan gitu ya. Tapi di sini dimunculkan hanya satu saja, itu yang menunjukkan adanya dukungan pelatih ya dengan munculnya konsentrasi. Oke, 8 ya. Yang tepat jawaban kalian? Oke, sampai sini dulu ya. Sampai nomor 8 dulu. Mohon maaf untuk kendalanya ya hari ini. Oke, terima kasih.